Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan Falevi, Prodi Hukum Keluarga semester 3 dan kelas B. Di sini akan memenuhi tugas ujian akhir dengan membawakan 5 kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah, menjadi kriteria dan menentukan nilai-nilai status hukum amaliyah yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan beribadah maupun adat kebiasaan. Dengan demikian, setiap amaliyah pasti didasarkan pada niat. Jika tidak, maka amaliyah tersebut bersifat spekulatif. Oleh karena itu, niat memiliki posisi yang sangat penting, sebab itu sebagai penentu segala gerak, tingkah, dan amaliyah yang dilakukan menjadi bernilai-nilai atau tidak. Contohnya, saya hibahkan barang itu untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah, meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang tersebut maka akadnya bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Yang selanjutnya yaitu al-yakinu la yusalu bisak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya ialah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan yang munculnya kemudian. Sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan munculnya setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada pada sebelumnya. Contohnya yaitu terjadi pelisihan penjual dan pembeli ingin mengembalikan barang, dan yang berkata seharga 15.000, sedang penjual berkata 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Yang selanjutnya yaitu kaidah yang nomor 3, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu menarik pada kemudahan. Apa yang dimaksud kata taysir ialah kelonggaran dan keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Yang dimaksud musyaqqat ialah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan, sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Contohnya yaitu seseorang yang meminjamkan barang kepunyaan orang yang dikenalnya, kemudian barangnya telah dirusak atau dihilangkan sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya barang yang sama, mereknya, ukuran, dan diganti dengan harga barang yang dengan di pasarannya. Yaitu selanjutnya kaidah ad-dororu yusalu. Kemadorotan itu harus dihilangkan. Seperti dikatakan oleh Imam Isyuddin Ibnu Abdul As-Salam, bahwa tujuan syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret, maka maslahat membawa manfaat, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudorotannya. Contohnya yaitu larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudorotan bagi rakyat, yaitu kaidah al-adatu muhakamatun. Kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum, yaitu kaidah ada ini diambil dari kata realitas sosial kemasyarakatan, bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk
dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang berjalan sejak lama, memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai yang sudah dihayati bersama. Contohnya yaitu transaksi mata uang sorof. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi hal tersebut dibenarkan. Yaitu saya akan menerangkan dalam salah satu pilihan kaidah, yaitu al-yaqinu la yazalu bisak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguannya. Pengertian kaidah yaitu al-yaqinu. Apa itu al-yaqinu? Secara bahasa adalah kemantapan hati atas sesuatu. Kemudian yaitu kata yakin. Yakin terambil dari bahasa Arab yang artinya yaitu sebuah air, yaitu yang lafadznya al-ma'u bil hawad. Al-ma'u bil haudi, yaitu air yang tenang di dalam kolam. Adapun asak itu yang bisa diartikan keraguan, kemamangan. Yaitu maksudnya dari lafadz asak apabila sesuatu kebimbangan antara dua hal yang tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya, maka itulah asak. Namun bisa menguatkan salah satunya tidak dinamakan asak. Selanjutnya yaitu dalil-dalil kaidah, ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu firman Allah Ta'ala, wa may yattabi aksarohum illa dona inna dona la yuhni minal haq syai'an. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan. Sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Dalam Quran surat Yunus ayat 3. Dan dalil yang kedua, hadis Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an wa askala alaihi ahraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dari Abu Hurairah berkata, kemudian Rasulullah bersabda, apabila salah seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya lalu dia menekan apakah sudah keluar dari kentutnya ataukah belum, maka janganlah membatalkan sampai dia mendengar suara dan mencium. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-362. Contohnya yaitu sholat maghrib bimbang itu udah rakaat 2 sampai ketiga, maka kita yakin oh ya ini udah rakaat yang ketiga. Dan selanjutnya yaitu idza syaka adukum fi sholatihi falam yadrikum sholat salasan am arba'an faliyat rohisak faliyabni alama istaikona. Apabila salah seseorang diantaranya kamu ragu-ragu dalam seseorang tidak ingat apakah sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka singkirkanlah keraguan dan didasari yakini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yaitu yakin artinya sesuatu kanat sabitan binador wa dalil yakni sesuatu yang udah pasti sebagai dasar-dasar pemeriksaan, dasar dalil atau bukti. Sedangkan lafadz asyak adalah sesuatu yang ragu-ragu, bisa artinya kemamangan. Artinya yaitu keadaan yang tidak pasti, berada di tengah-tengah antara betul atau tidak tanpa dikalahkan salah satunya. Maksud kaidah kedua adalah bahwa sesuatu yang meyakinkan tidak dapat
digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali meragukan itu naik pada yang menjadi yakin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dengan tutur kata, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.